Terima kasih, selamat malam, terima kasih Bang Ahmed kita. Ya mungkin ini kalau nggak salah Gus Dur waktu di DKJ pernah bilang yang penting adalah bukan keragaman di dalam, tapi bagaimana melihat keragaman di luar kita. Dan banyak kebijakan pemerintah yang sebenarnya basisnya sangat daratan, dan kalau pengalaman saya di Pulau Seribu justru pengalaman maritim itu jarang, bahkan Pulau Seribu itu bagian dari Jakarta, tapi banyak kebijakan yang tidak mengandalkan yang ragam yang lain, yaitu budaya maritim. Dan saya kira ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Semoga kita mengalami pertukaran sensori dengan saudara-saudara kita yang berada di wilayah yang berbeda. Terima kasih. Demikian, selamat menonton. Dulu nyari rajungan tuh mak ya, dulu mak tukang nelayan kan, sama bapak mangkat ke laut berdua. Jarang. Makanya kalau di laut nih ya ada orang nyamperin, "Mang, ya, jaluk uya apa langka kita mau belok masak, masaknya di rumah, di wong wadon." Gitu. Iya, Pulau Damar, tengahnya Pulau Damar kalau musim udang. Kedua itu dulu mah berani aja ya berdua. Ya sama bapak tuh. Emak saya tuh di bangkuli nandur, cukup dari mana buat nempanin anak juga. Anak juga. Makanya nggak bisa sekolah mama. Gede dulu, iya sampai sekarang juga kak. Kalau musim hujan mah pada banjir, gede sekali Cilamaya mah. Cuman sekarang mah airnya udah jelek, udah banyak pabrik di daratnya kan. Jadi udah nggak kepake. Dulu mah minum dari kali, mani gede dari air kali. Ya bukan pangling lagi, udah beda jauh. Nggak ketemu nyari desa sendiri. Nggak ketemu dah. Jadi si bapak nih ya suami emak tuh jadi nyari lokasi. Lah nyari lokasi kita nelayan emang nyari pinggir laut ya, jadi pindah ke sini tuh. Ya rumah aja ini tahu sendiri, kita paling tinggi ini dulu. Sekarang paling rendah. Ini bikin rumah ini kan kita dari tahun 89. Kalau udah begini ya orang entarnya rame sih ini. Di sini Pak, lokasi ini para wisata kata orang-orang entarnya. Udah jajar ya tinggal lama juga digusur. Yes, digusur ya los. Eksperimen sih habis waktunya mah ya. Dulu juga waktunya digusur ya digusur, apalagi ini bukan tanah milik. Waktu di Cilamaya aja tanah milik digusur. Ya kan pertama di Marakarang digusur, pindah ke Dadap. Enggak lama lagi di Cilamaya digusur lagi. Iya, mau datang doser suruh pindah, suruh tinggalin rumahnya. Mau doser datang. Jadi orang yang nutup gitu, anak-anak dulu di depan. 2 kali tuh, pertama dulu lagi itu mah perempuan laki pada ngumpul soal jembatan lagi. Suruh pada pindah.
ntar suruh tinggalin rumahnya. Mau digusur, mending dibayar, enggak. Disuruh pergi aja, emangnya binatang aja ada kandangnya, apalagi orang. Lagi belum ada, ini mah enggak banjir, enggak berapa. Barang ada pulau, banjirnya gede-gede aja, terus ini makin rendah ya. Urukan atrak. Jadi tanah dari gunung ke laut. Makanya gunung sekarang mah di Bogor, di Bandung, pada Keleman juga orang tanahnya dijualin di sini buat nguruk laut. Sekarang mah kalau cuaca kan nggak tentu. Kalau tahu-tahu datang riak hujan gede, angin. Waktunya timuran masih baratan, kan nggak tentu, nggak bisa diprediksi gitu. Sama yang dulu. Kata orang-orang mana, barang ada ini, jadi lubang rajungan nih, lubang rajungan kakak urung ini, bikin pulau, ketinggian pulau. Nyari rajungan dulu mah nyari 20 kilo di situ doang sih, nggak suka jauh-jauh. Ya sekarang ya banyak kan ongkos, udah empatnya mahal, solarnya mahal. Kan dulu mah solarnya murah. Biarin udah tinggi begitu ya, kalau airnya nggak keluar mau pergi di mana? Digusur pelan-pelan jadi bunuh sama air. Ya habis kerendam dulu sih. Nggak tahu lah. Ya seandainya digusur ya mama, ya paling pulang kampung. Udah tua ya, udah mencari tinggal nunggu waktu mama di Manggarai. Selamat malam semuanya. Ya. Rasanya cukup lama kami sebenarnya memproduksi karya ini gitu ya. Itu yang dimulai dari tahun 2023 saat Rujak saat itu mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan beberapa kota yaitu di Alexandria dan Bremen, dan akhirnya kami membuat program bernama Singing Cities yang berakhir di pameran yang berjudul Tenggelam, yang hampir saja tidak jadi dipamerkan, itu di Museum Bahari. Lalu berlanjut ke commission untuk melakukan video ini. Sebenarnya videonya hanya 5 menit, cuma untungnya Mas Iwang dan Mbak Tita akhirnya bisa membuatnya menjadi lebih panjang sehingga bisa menangkap apa yang terjadi dengan Mak Item secara keseluruhan dalam satu film yang cukup singkat dan padat. Nah, sebenarnya saya juga diminta oleh Mas Iwan dan kita untuk seakan memberikan kuliah gitu ya. Sebenarnya Mas Iwan berharap saya bisa stand up sedikit, katanya kalau Elisa ngomong rada-rada lucu gitu ya, walaupun ironis. Cuma kayak setelah menyaksikan filmnya seperti tadi rasanya agak sulit ya untuk lucu gitu. Nah, jadi pada saat sebelum membuat poster, Mas Iwan tanya, judulnya apa ya Elisa? Untuk setidaknya untuk talknya saya gitu ya. Lalu seperti biasa saya minta Mas Iwang kasihlah dulu 1 hari lah, karena saya cari inspirasi dulu. Cari inspirasi itu adalah biasanya buka Google Scholar,
lalu cari paper yang cocok, dicocok-cocokin. Apa ya? Oh ya, cocoknya karena kita akan bicara soal Maitam, Kampung Dadap, lalu dikelilingi sama pembangunan infrastruktur, maka saya lalu memilih beberapa paper soal infrastruktur. Lalu saya pilih beberapa soal etimologinya, soal kajian sosiobiografi, sampai soal politikal ekonomi. Nggak ada soal jurnal teknik sipil karena kita nggak akan bicara itu. Lalu setelah saya membaca, saya terinspirasi bahwa infrastruktur juga itu adalah karya seni. Tapi dia adalah seni yang mengabaikan, yang akhirnya saya sebut sebagai seni pengabaian. Nah, mari kita mulai pertanyaan paling sederhana. Bagaimana kata infrastruktur itu lahir? Jadi sederhana aja sih, sebenarnya dia nggak lama-lama amat, dia cukup baru, akhir abad 19. Dan itu artinya dari bahasa Prancis yang diserap ke bahasa Inggris dan lalu asalnya dari bahasa Latin. Yang artinya yang dibawa dan yang menopang. Dan tapi yang menariknya, kapan kata itu mulai dipakai secara modern? Ternyata kata ini menjadi populer lewat studi mobilisasi NATO tahu ya, bukan no exit only, di tahun 50-an. Dan bukan dari literatur sipil, bukan dari literatur terkait teknologi ataupun apapun itu. Tapi diambil dari studi militer pasca Perang Dunia Kedua tentang bagaimana memindahkan tentara, amunisi, dan logistik secara cepat dan lintas teritori. Dari sana ia menyeberang ke literatur pembangunan ekonomi negara-negara miskin. Nah, makanya namanya proyek infrastruktur. Lalu meluas ke segalanya, investasi kapital manusia, dan sebagainya. Sampai akhirnya kata infrastruktur tampak begitu netral, begitu teknis, sehingga kita lupa dari mana ia akan datang. Nah, kita sekarang sudah tahu asal-usulnya, karena itu Dadap mari kita lihat berdasarkan asal-usul itu. Sejarah Kampung Dadap itu panjang. Tadi Maitem menceritakan hampir sejarah hidupnya hampir mirip seperti sejarah Kampung Dadap. Awalnya dia dikuasai oleh tuang tanah Tionghoa yang juga pelaku perkebunan di era kolonial. Lalu datanglah otorita bandara, B.J. Habibie mau buat airshow segala macam. Lalu ada janji ganti rugi yang nggak pernah ada. Lalu juga ada akibat semua itu semua, seperti kata Maitem, nggak bisa bikin sertifikat. Dan reklamasi pun akhirnya diizinkan juga diam-diam, jembatannya dipancang tanpa mereka bisa pakai sama sekali. Jalur tolnya juga diam-diam, tahu-tahu muncul ada di Google Street, di Google Map pada saat itu. Dan juga berbagai rekomendasi dari Ombudsman juga diabaikan. Tapi tak lupa setiap saat selalu terjadi kejadian terulang penggusuran paksa seperti yang terjadi di tahun 2014 ini. Dan ketika hendak menghadirkan infrastruktur yang kali ini narasinya menghadirkan dari banjirop, maka kembali infrastruktur berdampingan dengan perang. Sesuai dengan kutipan Jenderal Prancis yang pertama kali memakai kata infrastruktur, a construction project is worth a battalion. Jadi infrastruktur adalah materialisasi pertama dari kekerasan negara di atas tanah yang ingin dikuasai, bahkan sebelum bangunannya didirikan. Maka di Dadap, gas air mata dan barikade di tahun 2016 itu bukan kecelakaan yang mendahului pembangunan NCICD atau tanggul laut atau tanggul pantai atau giant seawall, terserah kamu mau pakai kata yang mana, atau perluasan real estate yang spekulatif. Keduanya adalah infrastruktur yang sama, hanya pada fase yang berbeda. Akhirnya infrastruktur itu hadir juga, dan dari jauh ia seakan mengelilingi dan melindungi Dadap. Pada latar belakangnya di sisi barat, seberang sungai sedang naik juga kawasan yang bernama PIK 2, pengembangan kota baru terbesar dalam sejarah Republik. Di antara PIK 1 dan PIK 2 serta tembok keliling 5 meter tingginya tersisa Dadap yang beratap-atap rendah, perahu-perahu kecil, orang-orang kecil. Dadap pun dikelilingi oleh beton dan tiang di seluruh sisi. Melayang, terendam di sungai, membatasi baik fisik maupun visual. Datangnya tiang-tiang itu pun tanpa permisi, selain gemuruh dentuman pancang. Saya pernah membaca di salah satu berita, warganya ada yang bilang ini proyek senyap, soalnya nggak bilang-bilang sama kita. Inilah cara infrastruktur datang kepada orang yang di bawah. Tapi dengan suara pemancang dan deru truk, sampai jembatan, jalan layang, dan tembok itu berdiri, dan tidak ada lagi yang bisa membantah kehadirannya. Karena alaminya infrastruktur itu untuk kepentingan mobilisasi militer perang, maka alaminya juga dia bermuka dua. Ia kini mengaku ada demi kepentingan publik, sebagai modernisasi, sebagai perlindungan dari laut,
sambil sesungguhnya menjalankan logika lain, yaitu mobilisasi kapital, perluasan teritori, dan pengusiran yang tidak bisa membayar mereka. Infrastructure always seems to promise something, and so often it seems as if it is promised in debt to be broken. Jadi ya pasti janjinya lebih parah daripada janji Playboy lah, kurang lebih. Dan inilah yang diingkari. Tembok ini menjual perlindungan, tapi yang datang air tak bisa keluar. Ada yang menyebut infrastruktur itu relasional. Sebuah tangga bagi orang yang normal itu adalah hal biasa, tapi tangga itu menjadi penghalang bagi yang memakai kursi roda. Ini pun sama. Objek yang sama bisa punya dua arti yang berlawanan. Tembok yang sama dalam foto ini adalah proteksi, katanya proteksi, atau proteksi supaya atau apakah itu proteksi supaya proyek BUMN itu jalan terus. Ia bekerja sebagaimana persisnya dirancang, yaitu jadi tembok. Namun kondisi Dadap malah semakin parah. Semakin parah, air yang seharusnya ditahan tembok justru makin sering muncul di dalam rumah atau dari balik tembok. Rumah yang makin hancur, menghabiskan segala tabungan dan sumber daya penghuninya. Tembok ini nilainya 165 miliar. Itu membawa keuntungan bagi kontraktornya, namun membawa keuntungan bagi warganya. Infrastruktur yang ada justru menjadi penghisap. Ia menghancurkan tabungan, mimpi, dan masa depan penduduk Dadap yang katanya akan ia lindungi. Jadi untuk siapakah infrastruktur itu? Ketika infrastruktur ini tidak bisa diakses atau justru memperparah situasi, tubuh dan relasi sosial penduduk yang termarginalkan itu sendiri yang berubah menjadi infrastruktur. Ada kutipan dari teman kami, Abdul Malik Simon, yang cukup terkenal. Dia bilang begini, people as infrastructure. Orang menjadi infrastruktur, mereka menyerap ke dalam dirinya sendiri pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh negara. Ini bukan contoh resiliensi, ini bukan contoh ketangguhan, tapi ini justru bukti pengabaian negara. Ibu Rastini yang di sini, dia kena stroke, juga kalau nggak salah juga petani, nelayan perempuan juga. Bersama dengan Mak Item dan keluarganya dan tetangga-tetangganya bertahan hidup dengan menjadikan tubuh, kekerabatan, dan gotong royong bahkan rumah mereka sebagai pengganti apa yang seharusnya disediakan infrastruktur publik. Ibu Rastini ini telah diabaikan. Ketika infrastruktur gagal, maka rumah-rumah inilah yang menyerap kegagalannya. Air ini seharusnya tidak ada di sini. Tembok NCICD seharusnya menahannya. Sistem drainase kota seharusnya mengalirkannya, tapi tidak ada drainase di situ. Tanah yang tidak turun karena reklamasi seharusnya mengalirkannya kembali ke laut. Tapi temboknya salah arah, drainasenya tidak pernah dibangun, land subsidinya dibiarkan dan dibiarkan. Airnya datang ke sini ke lantai rumah Mak Item. Dinding yang menyerap kelembapan sampai retak, kayu yang menahan kelembapan sampai busuk, atap yang menahan air dari atas, sambil lantainya menanggung air dari bawah. Rumah ini sedang melakukan pekerjaan yang seharusnya dipikul oleh 4 infrastruktur yang tadi saya bilang, yang gagal atau yang tidak pernah ada. Setelah rumah, ada tubuh. Setelah tubuh, tidak ada lagi yang bisa menyerap. Pengabaian infrastruktur yang tadi kita lihat sebagai janji yang terus-menerus diingkari, untuk akhirnya masuk ke dalam tubuh, ke fungsi paling dasar dan paling alamiah, yang tidak seharusnya tidak perlu diperjuangkan. Seperti tadi buang hajat, harusnya itu sesuatu yang alami yang sudah ada fasilitasnya. Pada akhirnya, Dadap tidak terabaikan oleh nafsi. Dadap diabaikan oleh kebijakan, oleh pasar, oleh infrastruktur yang sejak etimologinya sudah jelas siapa subjeknya, yaitu untuk mobilisasi, untuk perang. Dan siapa yang ditinggalkan? Itulah mungkin di situ seninya. Kemampuan untuk mengabaikan dengan konsisten, begitu lama dan begitu sistematis, padahal di depan mata. Sampai pengabaian itu sendiri menjadi infrastruktur. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sebagian teman sudah kenal, sebagian belum.
tata cahayanya nih kayak bikin saya dapat pencerahan gitu. Ini mirip juga kayak kalau generasi saya mungkin akrab sama Mr. Bean, itu tiba-tiba jatuh di sini. Saya diajak sama Mas Iwang, Mbak Tita, dan Rujak untuk terlibat dalam program ini, proyek, acara lah, kegiatan. Terus saya kasih judulnya ini 5 abad buang hajat gitu. Karena Jakarta kan bentar lagi katanya 5 abad gitu. Walaupun dihitungnya dari invasi atau penyerangan pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu dikuasai oleh kolonialis, oleh Fatahillah. Nah, lokasinya di mana sih di Dadap itu? Gitu. Kira-kira di situ yang ada panah itu antara Cunda Calapa, ini peta Portugis tahun 1612 kalau nggak salah, dan Banten. Jadi pesisir utara itu lebih dulu dibuat petanya karena banyak kepentingan ternyata di pesisir utara. Kenapa waktu itu mereka yang baru datang ke Pulau Jawa ini membuat peta itu pesisir utara duluan, sedangkan yang di bawahnya kayak PR yang tiba-tiba dikumpulin gitu, tiba-tiba yaudah gitu aja gitu, simple. Tapi yang utaranya udah cukup detail dan banyak kampung dan banyak tempat tinggal di sana. Nah ini kalau di Google Earth lokasinya itu kira-kira di sini. Masih di Teluk Jakarta yang jadi tempat buang hajat selama 5 abad bahkan lebih gitu. Dan di muara sungai, Sungai Dadap. Saya yakin banyak teman-teman semua yang sebenarnya sering ke Dadap, cuma bukan ke desa Dadapnya gitu, tapi numpang lewat kalau mau ke bandara. Terus atau main ke Pik 2 lewatin jembatan barunya gitu. Ini kalau lebih zoom, ini peta dari tahun 2003 sampai 2025. Ini desa Dadap yang tadi di filmnya Mas Iwang dan Mbak Tita dan Rujak gitu. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada tambahan pulau benua baru Atlantis muncul gitu. Terus tiba-tiba ada jalan. Tiba-tiba ada jalan lagi lewat di tengah-tengah. Kayak bayangin punya rumah tiba-tiba ada tetangga bikin jalan ngelewatin ruang makan. Ada nih kejadian di Dadap. Agak ini. Nah ini kalau lebih dekat lagi kelihatan ya si Kampung Dadap ini ketika pembangunan tanggul gitu, itu tuh kayak dibikinin dinding kolam renang. Cuma masalahnya ada orang-orang gitu yang ada di dalam kolam renang yang lagi dibangun. Jadi begitu ini dibangun tanggul, air sungai ini yang kata tadi dapat info dari Mas Iwang, ini nih sungai Dadap yang awal, yang asli. Yang ini tuh justru kanal bikinan pas pembangunan bandara. Itu terkurung. Nah ini pemandangan nih. Jadi dinding beton 5 meter, satu-satunya yang ketinggiannya naik itu adalah yang selain tanggul ya, itu adalah tumpukan kulit kerang hijau yang dihasilkan dari industri pengupasan dan perebusan kerang hijau di sana. Jadi ini makin lama makin naik juga gitu. Nah rumah di sana tuh yang lama, yang katanya tadi kata cerita Mak
hitam itu adalah rumah yang paling tinggi di desanya. Itu udah segini gitu. Jadi jalannya naik, udah dibikin tanggul. Lalu karena ketinggiannya juga atapnya itu tetap, sedangkan tanahnya itu dinaikin terus, ya lama-lama rumahnya jadi makin pendek. Nah ini material yang menarik ya, sebagai arsitek itu pas ngelihat seru juga ya, kita berdirinya itu bukan di tanah gitu, tapi di atas tumpukan kerang hijau yang makin lama makin nambah jumlahnya. Lalu ini kondisi air yang dipakai untuk kegiatan kebutuhan sehari-hari. Ini Maitemnya ada di sini loh. Maitem, halo, tepuk tangan dulu buat Maitem. Ini terasnya ya Maitem ya. Jadi iya tempat tidur, tapi tempatnya di depan rumah. Dulunya teras. Terus semuanya ada di sini. Kasur, rice cooker, TV, kandang ayam, ada semua. Oh, ada kandang ayamnya. Ayam pitik, ramai banget suaranya itu, bunyi muluk nih pitik ini. Berapa jumlahnya Mbak itu? Banyak nggak dihitung pokoknya banyak aja. Terus sebagian struktur rumah yang mencegah untuk nggak kebanjiran itu ya, saya ngelihat oh ya ada yang naik ya, gitu. Dibangun pakai bambu, pakai kayu, material yang ada. Ya ini sebelahnya tetangga. Ya ini tadi udah lihat ya bagiannya, filmnya. Lanjut aja deh. Nah ini kira-kira kalau dibayangkan, saya kira-kira nih item rumahnya zaman dulunya ada atap genteng. Nah yang jadi tempat tinggal sekarang tuh yang di depan. Semuanya 4 kamar. 5 mak teras, betul. Lanjut. Nah ini kalau kita belah, rumahnya tuh dalamnya udah jadi kolam, basah ya. Makanya tinggalnya di depan, yang diuruk, betul. Sedangkan ini kalau mau diuruk kepentok atap juga, kepentok karena banyak balok-balok kayu. Jadi ini udah nggak dipakai nih sekarang. Dipakai masih? Iya. Cuma basah. Iya. Betul. Ya dapat sanggahan dari Maitem. Jadi masih dipakai. Cuma basah. Nah ini kira-kira potongannya gitu. Potongan benar. Nah toilet itu satu hal gitu, karena sementara sih toilet ada di musola, tapi agak jauh ya. Tandon, iya. Nah problemnya adalah buat yang senior gitu, itu tuh hambatan yang cukup mengganggu gitu. Kalau tengah malam atau kalau hujan, itu gimana? Mau, iya kan? Ditahan dulu sampai hujannya reda, mana bisa gitu. Atau ditahan sampai pagi, ya nggak bisa ya, karena buang hajat itu kan sesuatu yang natural gitu. Kita pasti sering lah sehari kalau sehat mungkin 3-4 kali gitu. Nah usulnya adalah gimana kalau kamar mandinya dulu deh, toiletnya dulu yang kita naikin. Mungkin naikin satu rumah itu biayanya besar dan sulit, tapi kamar mandinya dulu, toiletnya. Nah masalahnya toilet kalau kerendam itu nggak bisa berfungsi. Jadi kalau septic tanknya kerendam, kalau toiletnya kerendam, itu nggak ada gunanya si WC-nya, karena pasti kemana-mana kan. Makanya dinaikin itu nggak cuma tempat dudukan toiletnya, tapi harus sama septic tanknya.
Nah kalau septic tanknya naik, berarti tempat toiletnya itu di atasnya lagi gitu. Jadi septic tanknya nggak boleh kerendam. Nah septic tanknya untung teknologinya sekarang sebenarnya udah ada biofuel. Ini kalau ada yang mau mensponsori silakan hubungi gitu ya, perusahaan biofuel. Itu beda sama septic tank zaman dulu yang cuma disimpan. Jadi kalau biofuel, kotoran padat masuk itu dia bisa diubah oleh bakteri, keluarnya air, jadi tidak berbahaya. Jadi kalau dia sudah teratasi dengan septic tanknya itu ditaruh di posisi yang lebih tinggi dari muka air, genangan, maka dari sini keluarnya juga hanya air. Nah yang sebelahnya ini adalah groundwater tank. Groundwater tank itu tangki air bersih tapi posisinya ada di bawah. Nah ini ada 2 bilik, jadi yang satu bilik buat buang hajat, yang satu bisa buat mandi. Balik dikit deh. Materialnya ini susah-susah gampang nih. Kalau di daerah yang basah kayak gini, kita pakai kayu hancur, pakai besi karat, serba salah kan? Pakai beton mahal. Dan pengerjaannya sulit kalau di yang basah gitu. Maka kepikiran gimana kalau kita coba membuat rangka pakai peralon PVC. Tapi peralon ini dibuat rangkaian dan nanti ditutup, lalu dia bisa diisi air. Jadi dia berat. Dia tidak ikut ngambang gitu. Jadi dia cukup berat dan dia bisa menjadi struktur yang bisa menopang rangka papan atau rangka kayu ringan yang dibuat di atasnya. Nah ini nggak kena karat, terus juga pembuatannya mudah. Kalau mau dipindah, kan kalau diangkut berat, ya airnya dikeluarin. Dia udah airnya keluar, enteng, maka si struktur peralon ini bisa dipindah ke tempat lain. Tapi rangka kayunya mesti dibuka dulu. Ini kira-kira gitu selubungnya bisa macam-macam. Kalau rangkanya udah ada, strukturnya udah ada, bisa aja kita pakai papan. Atapnya kalau nggak ada pakai terpal, tapi kalau duitnya cukup bisa aja pakai penutup atap, bitumen atau genteng gitu. Jadi sebenarnya ada hal yang bisa di-upgrade dan ada hal yang sifatnya struktural gitu, yang memang kayak tulang belakangnya ada, tapi bajunya bisa diganti-ganti sesuai kemampuan atau kondisi, atau kalau rusak diganti, kalau bosan diganti. Next. Ya ini kira-kira hitungannya. Ini kalau ke klien atau ke kontraktor, sebenarnya yang lembar-lembar tadi cuma sekilas, tapi yang lamanya itu pasti di sini. Nah kalau baca mungkin pusing, tapi ini tuh kayak ada pertanggungjawabannya lah. Kira-kira semua hal itu dikira-kira biayanya 50 juta buat bikin toilet. Dengan 50 juta seseorang itu teratasi salah satu masalah paling besar dalam hidupnya gitu. Karena itu terjadi mungkin 2-3 kali sehari, dan punya kemampuan untuk punya toilet yang layak. Sebenarnya itu juga terkait ini ya, harga diri ya. Kayak dengan toilet yang layak, yang tertutup, seseorang bisa tetap terlindungi harga dirinya. Kalau pupnya harus sembunyi-sembunyi, harus dibuang di kantong plastik lalu dibuang ke sungai, kok kayaknya kita malu gitu kalau mengklaim Jakarta udah 5 abad tapi urusan buang hajat masih belum teratasi dengan baik. Itu aja nih, karena udah ditutup dengan anggaran, maka saya akhiri presentasinya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Elisa Sutanijaya dan Andes Tomo yang telah memberikan
pemaparan yang sangat lugas dan bernas, dan juga mungkin membuat kita berpikir, dan mungkin juga kita juga bisa menyelami konteksnya gitu dengan lebih apa ya, dengan lebih paham. Dan juga terima kasih Andes sudah menawarkan gagasannya, mudah-mudahan bisa terwujud. Dan ya, seperti yang sudah dipaparkan sama Andes, dapat disimpulkan untuk membangun toilet Maitem kita membutuhkan biaya sebesar 50 juta rupiah. Dan hingga saat ini jumlah yang terkumpul sudah mencapai atau kalau berdasarkan penjualan tiket kita malam ini hampir mencapai 8 juta rupiah. Terima kasih. Targetnya sebenarnya 17 Agustus 2026 toilet Maitem sudah terbangun dan bisa digunakan. Amin. Dengan begitu, kalau ini terjadi, apakah kita perlu merayakan kemerdekaan Indonesia tahun ini dengan berak serempak? Dan oh ya, satu informasi penting lainnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas support teman-teman untuk datang di acara malam ini. Tapi apabila siapa tahu ada yang berpikir ulang setelah mendengar pemaparan Elisa dan Andes, dan mungkin perlu sedikit waktu, perlu sedikit pertimbangan, atau sedang menanti wangsit atau momen untuk berdonasi lagi dalam kurung, kami akan menampilkan informasi dan nomor rekening yang bisa Anda simpan. Jadi mungkin bisa di screenshot atau di capture di Bank Mandiri atas nama Yayasan Air Mata Aminati. Dan apabila telah melakukan transfer, harap disertakan bukti pembayaran dengan berita acaranya adalah donasi toilet, dan bisa dikirim ke nomor admin ke 0813 18 48225. Seperti siklus musim, kami akan beramanah dalam menjalankannya. Hal-hal bersifat laporan seperti mengirimkan dokumentasi, update melalui sosial media dari lapangan, serta kabar selama proses pembangunan akan dilakukan secara transparan. Dan tentu harapan kami dapat mengumpulkan, kami punya impian lain, mengumpulkan jumlah yang melampaui target, sehingga bukan tidak mungkin kami bisa membuat sarana pendukung serta pemeliharaan toilet dalam jangka panjang. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa gerakan ini bisa menjadi semacam role model yang dapat digunakan di berbagai lokasi banjirop di Kota Pantura lainnya. Di penghujung acara akan ada pameran karya artefak, karya dari Iron Ahmed dan Tita Salina yang akan dilelang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan impian kita malam ini. Tapi sebelum itu, sebelum saya pamit, kita punya satu performance spesial dari Intertidal. Tanpa berpanjang-panjang, selamat menyaksikan edisi Intertidal Intrusi.
itu.